pertolongan kepada kita di dalam ibadah Natal pada malam hari ini adalah di dalam nama Tuhan yang sudah menciptakan langit dan bumi. Sebab itu turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia, damai dan sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Amin. Seluruh bumi makhluk sorak pujimu ku agungkan, kau ku agungkan, oh Yehova kau ku agungkan. Engkaulah sang damai, atas seluruh bumi makhluk sorak pujimu ku agungkan, kau ku agungkan, oh Yehova kau ku agungkan, kau ku agungkan atas seluruh bumi makhluk sorak
nyanyi Hosana. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Yesus. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan, kasih-Mu melimpah Yesus. Haleluya. Segala pujian, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati kami Tuhan, berkati kami, pulihkan kami Tuhan, pulihkan keadaan kami Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel,
yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, kau besertaku.
berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Oh, kami percaya Tuhan, Kau bersama kami. Haleluya, haleluya. Kami percaya Kau bersama kami. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia. Kami percaya Tuhan, Kau bersama dengan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, kami percaya Tuhan, Kau bersama kami. Haleluya. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, Selamat Natal.
Bersyukur kalau hari ini kita boleh merayakan Natal bersama-sama meskipun secara online. Kita percaya meskipun kita tidak bertemu secara fisik, tetapi kita dibersatukan secara roh. Dan Allah yang adalah roh itu juga menyapa kita dimanapun kita berada. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kami diberi kesempatan merayakan Natal secara online. Kami tahu bahwa kehadiran-Mu itu menyapa kami dimanapun kami berada. Dan kami berdoa supaya kalau kami merenungkan kehadiran-Mu, kehadiran-Mu itu boleh menjadi nyata di dalam hidup kami. Kami hari ini berdoa supaya bagian firman Tuhan yang kami baca hari ini boleh menjadi rema dalam hidup kami semua. Roh Kudus tolonglah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Injil Yohanes 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14 kita diberi tema God is among us, Allah bersama kita. Ya, kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati kita dan melakukannya dalam hidup kita sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, di dunia online seperti yang kita alami saat ini, membeli barang yang baik adalah sebuah pergumulan yang mungkin kita miliki. Kita berpikir ingin membeli barang yang baik, tapi pada kenyataannya kita menemukan ada banyak barang-barang KW berseliweran di sekitar kita. Bagaimana membedakan barang yang kualitas asli dan barang yang kualitas KW? Itu susah. Seorang wanita membeli tas dengan merek yang sangat terkenal, tapi belum tentu tas yang dia beli yang harga mahal itu adalah tas yang asli. Bisa jadi itu adalah tas yang KW. Bisa jadi itu memang menipu ya. Tampaknya membawa tas yang baik, tapi ternyata itu adalah kualitas kedua atau kualitas ketiga. Nah, teman-teman sekalian, memang sih membedakan barang yang baik, yang kualitas benar dengan barang yang KW itu kadang-kala susah. Ya, ada seorang dosen yang mengatakan salah satu cara yang paling gampang kalau membedakan tas KW atau tas tidak adalah bagaimana? Ketika hujan. Kalau orang yang bawa tas KW, maka tasnya itu dijadikan payung gitu ya, dipakai gitu. Kalau tasnya asli, maka tasnya segera dimasukkan ke dalam bajunya, katanya begitu ya. Jadi ini bagaimana membedakan yang asli dari yang palsu. Tapi itu juga tidak memastikan itu asli atau palsu. Nah, sehingga ada beberapa orang itu kalau bicara soal membeli barang yang harganya mahal, minimal ada 3 jenis orang. Orang yang pertama itu dia lebih memilih ya membeli barang yang murah sajalah, KW atau tidak, yang penting murah. Atau yang kedua, untuk membedakan KW dan tidak KW ya minimal beli yang harganya tengah-tengah lah ya. Jadi yang penting dia tidak sangat mahal, tapi juga dia tidak murah. Beruntung kalau dapat yang kualitasnya bagus, tapi kalau kualitasnya jelek ya tidak rugi-rugi amat gitu. Ada yang berpikir demikian. Tapi ada orang yang masih percaya ada barang yang kualitasnya bagus sehingga dia membeli barang yang harganya mahal. Bagi beberapa orang ini dia berpikir ada harga, ada rupa, katanya begitu. Jadi dia percaya masih ada barang yang beredar yang memang harga yang mahal itu barang yang bagus. Lah, rekan-rekan sekalian yang dikasihi Tuhan, memang agak susah membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Tetapi saya ingin menyampaikan ada sebuah berita bahagia. Di tengah situasi ada yang palsu maupun ada yang asli, berita bahagianya adalah ada yang asli, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan takut membeli ya, ada yang asli begitu.
Nah, memang di tengah dunia yang seperti ini, kalau bicara soal asli, palsu, lalu kemudian kalau itu dikaitkan dengan Natal, God among us, ada di sekitar kita, Tuhan bersama kita, yang mana yang Tuhan, nggak tampak yang mana, membedakannya yang mana, kita juga bingung. Lalu kalau ada kata Tuhan bersama kita, bukannya Natal tahun lalu juga temanya Tuhan bersama kita, mungkin begitu ya beberapa gereja. Beberapa tempat berkata Tuhan bersama kita itu biasa. Itu adalah tema Natal, Tuhan bersama kita. Lalu kenapa kalau Tuhan bersama saya? Ya rasanya mau ada Tuhan bersama saya, mau tidak ada Tuhan bersama saya, ya hidup begini-begini saja. Ya berjalan begitu apa adanya. Kerja pagi, pulang sore, bersama keluarga, melakukan ini dan itu. Ada Tuhan, ya begitu. Tidak ada Tuhan, ya begitu. Dan itulah realita Bapak Ibu sekalian. Banyak orang mengalami Tuhan bersama saya atau tidak Tuhan bersama saya, apa bedanya? Bapak Ibu sekalian, kalau bicara soal Tuhan bersama kita atau peristiwa Natal yang mau menunjukkan Tuhan bersama kita, sore hari ini kita akan melihat atau kita akan merenungkan bahwa apa yang dikatakan Tuhan bersama kita itu adalah sesuatu yang penting. Kenapa penting? Dari bacaan yang kita baca, Tuhan bersama kita itu memisahkan orang menjadi dua jenis orang. Saya ulangi, Tuhan bersama kita itu memilah orang, membelah orang menjadi dua jenis orang. Yang pertama adalah orang yang tinggal di dalam kegelapan, orang yang tinggal di dalam daging, orang yang lahir dari keinginan laki-laki, tadi ayat-ayat yang kita baca. Atau orang jenis yang kedua, orang yang lahir dari Allah, orang yang di dalamnya disebut orang yang rohani, begitu ya, orang yang lahir dari roh. Rekan-rekan sekalian yang dikasihi Tuhan, pembedaan ini penting. Nah, pertanyaannya adalah, kita termasuk yang mana? Memang membedakan antara dari daging dan dari Allah, bukan bicara soal Kristen dan non-Kristen. Sekali lagi, Alkitab di bagian ini tidak membedakan antara orang Kristen dan orang non-Kristen. Artinya, bisa jadi meskipun Kristen, dia termasuk orang yang lahir dari daging. Bagaimana membedakannya? Yohanes 1 ini mencoba menyampaikan bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, among us, bersama kita, ada dua jenis manusia. Orang yang pertama adalah dia tidak menerima Yesus. Dia tidak menerima Yesus. Dan yang kedua, dia menyadari keberadaan Yesus, orang jenis yang kedua. Sekali lagi, ini bukan bicara soal orang Kristen atau orang non-Kristen. Saya teringat seorang teolog besar bernama Agustinus. Agustinus membuat sebuah buku yang berjudul Civitas Dei. Dia membedakan manusia dalam dua jenis kota, katanya. Kota yang pertama disebut kota Allah, dan kota yang kedua adalah kota dunia, Civitas Dei dan Civitas Terrena, kota Allah dan kota dunia. Kota Allah itu bukan berisi orang Kristen, kata Agustinus. Tapi Agustinus mau mengatakan kota Allah itu berisi siapa? Berisi orang yang menyadari kehadiran Allah, orang yang memandang kepada Allah, orang yang mau mengalami Allah, perjumpaan dengan Allah. Sedangkan Civitas Terrena atau kota dunia adalah orang yang hanya memandang dirinya, memandang keinginannya, dan melupakan Allah. Rekan-rekan sekalian yang dikasihi Tuhan, menjadi sebuah pertanyaan untuk kita kalau bicara Tuhan bersama kita, God is among us. Maka pertanyaannya menjadi, sebetulnya sudahkah kita menyadari Allah itu bersama dengan kita dalam keseharian kita? Bukan hanya di gereja kita mendengar Allah beserta kita. Oke, Allah beserta kita. Tapi pertanyaannya, ketika kita mendidik anak kita, adakah kita mengalami perjumpaan dengan Allah ketika kita mendidik anak kita? Ketika kita bekerja, ketika kita belajar, adakah kita mengalami perjumpaan dengan Allah? Pengalaman bersama dengan Allah. Kita melihat Yesus di dalam pekerjaan kita. Kita melihat Yesus di dalam keluarga kita.
kita melihat Yesus di dalam belajar kita. Rekan-rekan sekalian yang dikasihi Tuhan, orang yang lahir dari Allah, dia mengenal Yesus. Yesus itu menunjukkan Allah. Dia mengenal Allah. Dia mengenal karya-karya Allah di dalam hidupnya. Ketika hidupnya senang, dia mengenali, oh ini Allah sedang memberikan aku berkat. Tetapi ketika dia mengalami kesedihan, dia mengenali, oh Allah sedang mengajarkan sesuatu kepada saya. Dia mengenali Allah itu bersama dengan dirinya. Bapak-ibu sekalian, saya teringat sebuah buku yang dituliskan oleh seorang wanita bernama Ruth Burton ya. Dia mengatakan bahwa sebetulnya hidup rohani itu, orang Kristen itu hidup katanya bukan bicara soal atau berisi tentang kegiatan-kegiatan rohani. Hidup orang rohani itu bukan berisi ke gereja atau berisi memuji Tuhan dalam arti menyanyi, bukan berisi doa dan puasa, bukan berisi itu. Tapi hidup orang Kristen sebetulnya berisi pengalaman bersama dengan Allah. Mengenali Allah di dalam hidupnya. Mengenali jejak-jejak Allah di dalam hidupnya. Maka Ruth Burton mengatakan, hidup orang Kristen sesungguhnya adalah apa? Sesungguhnya dia bilang, hidup orang Kristen adalah menyadari keberadaan Kristus di dalam hidupnya. Mengalami perjumpaan dengan Kristus di dalam hidupnya. Rekan-rekan sekalian dikasihi Tuhan, menjadi pokok perenungan kita di saat Natal. Apakah Natal ini adalah Allah itu hadir satu kali di saat Natal ini dan kemudian kita melupakannya? Atau Natal ini menjadi Allah hadir di setiap hari di hidup saya dan saya mau menyadarinya. Saat mana ya Allah itu hadir? Saya lagi setrika, oh Allah itu hadir loh bersama dengan saya dalam pengalaman saya. Ketika saya ngersuloh gitu ya, ketika saya mengeluh gitu ya, oh Allah hadir bersama saya. Dia dengar keluhan saya. Waktu saya rasa capek, oh Allah itu hadir loh bersama saya. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah, apakah kita menyadari Allah itu hadir bersama kita? Apakah kita mengenali jalan-jalan Allah yang ada dalam diri kita? Itu yang pertama yang kita renungkan. Yang kedua, kalau membaca ayat-ayat ini, khususnya ketika bicara soal God among us, saya beberapa waktu yang lalu, saya langsung bertanya kepada salah seorang pengurus yang memberikan tema ini. Saya bertanya, God among us ini larinya kemana? Lalu dia sampaikan, Allah menyertai. Oke, tapi dalam perenungan saya berpikir ya, bahwa betul Allah menyertai. Kadang orang tidak kenal Allah, tapi pertanyaan saya adalah kenapa orang bisa tidak kenal Allah? Kenapa orang bisa tidak kenal Allah, tidak kenal Yesus? Maka kalau tadi di ayat yang tadi kita baca, ternyata dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenal Yesus. Yesus datang ke dunia dan dunia tidak mau mengenalinya. Kenapa? Kalau kita lihat pribadi Yesus atau hidup Yesus, rekan-rekan sekalian, kita lihat bagaimana Yesus itu tidak masuk di dalam otak mereka. Kenapa bisa ya? Karena kriteria mereka kalau bicara soal Allah, kalau bicara soal Mesias, kriterianya itu seperti ini. Dan Yesus tidak masuk di dalam kriteria mereka. Lalu mereka berkata, ini bukan Mesias. Ini bukan Allah karena tidak sesuai dengan apa yang kubayangkan. Nah kalau saya bicara soal God among us, jangan-jangan penolakan saya terhadap kehadiran Allah lewat apa saja. Bisa jadi lewat orang-orang yang ada di sekitar saya. Bisa jadi lewat peristiwa-peristiwa yang saya alami. Bisa jadi penolakan saya itu berasal dari sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan saya. Harapan saya, orang harus seperti ini. Dan ketika orang tidak seperti itu, tidak sesuai dengan keinginan saya, berbeda dari saya bisa bilang, sorry, Tuhan tidak ada di situ. Tuhan tidak ada di kamu. Saya tidak mau dekat lagi sama kamu. Harapan saya, pengalaman itu harus seperti ini bersama dengan Tuhan. Tapi ketika pengalaman bersama Tuhan kok tidak seperti ini, seperti mengalami sesuatu yang berbeda. Dan saya bilang ini rasanya bukan pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena kriterianya berbeda ternyata dari saya. Lah saya mencoba mengkaitkan ayat ini teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dengan bagaimana Yesus bercerita soal keberadaannya melalui orang-orang yang ditolak begitu ya. Yesus cerita suatu kali,
ada dua jenis orang. Orang yang pertama kata Yesus tidak masuk ke dalam kerajaan surga, dan orang yang kedua adalah orang yang masuk dalam kerajaan surga. Bedanya di mana? Bedanya adalah ketika kamu menolong aku, ketika kamu menghargai aku, ketika kamu menerima aku, kata Yesus, maka kau mari masuk ke dalam kerajaanku. Lalu orang-orang bertanya, kapan aku menerima engkau? Yang satu yang tidak masuk di kerajaan surga bertanya, kapan aku menolak engkau? Lalu Yesus berkata, ketika engkau menolak saudaramu yang paling hina, ketika engkau menerima saudaramu yang paling hina, engkau sedang menerima aku, engkau sedang menolak aku. Ketika engkau menolak sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mungkin tidak seperti yang saya maksudkan, gak masuk akal di benak saya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga saya juga harus pada. Jangan-jangan saya sedang menolak karya Allah, menolak God's among us itu. Saya sedang menolak karena dia tidak masuk di kriteria saya. Ketika saya bertemu dengan saudara saya yang mengecewakan saya bisa bilang, mana karya Tuhan di situ? Padahal sebetulnya dia siapa tahu adalah wajah Allah yang mengajar saya untuk mengasihinya, yang mengajar saya untuk mengampuninya, yang mengajar saya untuk bisa berkata, meskipun kita beda, aku mengasihimu. Tuhan sedang bekerja melalui dia. Ibrani 13 ayat yang kedua, di situ dikatakan karya Allah itu bisa lewat orang-orang asing. Orang asing itu artinya apa? Orang yang tidak seperti yang kita bayangkan, begitu ya. Orang yang berbeda dari kita. Dan di situ malaikat Tuhan mewujudkan diri dalam orang asing itu, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Artinya sesuatu yang mungkin berbeda dari apa yang saya bayangkan. Tapi Tuhan mau mengajar aku sesuatu. Ada God among us. Di dalam situasi, di dalam kondisi yang tidak seperti yang saya bayangkan. Di dalam kebersamaan dengan orang-orang yang tidak saya bayangkan. Apa yang tidak bisa kita terima hari ini? Apa yang membuat diri kita menjadi marah, menjadi jengkel, menjadi rasanya, kenapa seperti ini hidup ini? Kenapa ada orang-orang seperti ini? Membaca bagian ini saya diingatkan, jangan-jangan Yesus ada di dalam orang itu, mendidik saya, mengajar saya, menyapa saya. Pertanyaannya adalah, apakah kau dan aku mau terbuka, menerima dan melihat Yesus di dalam situasi yang sulit seperti ini? Saya berdoa supaya bagian firman Tuhan ini mengajak kita untuk mensyukuri, untuk melihat ada karya Yesus di dalam setiap peristiwa, di dalam setiap orang-orang yang kita jumpai. Yesus bersama kita, Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami makhluk yang lemah. Kadangkala kami tidak menyadari keberadaan-Mu. Kadangkala kami tidak menyadari sapaan-sapaan-Mu. Kami sibuk dengan diri kami sibuk dengan urusan kami sibuk dengan segala mimpi dan keinginan kami. Dan kami lupa ada Engkau yang memanggil-manggil kami, yang tinggal bersama kami, yang ada di dalam setiap peristiwa hidup kami, bahkan di dalam orang-orang yang ada di sekitar kami. Hari ini kami diingatkan bahwa Engkau bersama kami. Justru mungkin di dalam peristiwa-peristiwa yang kami tidak sukai, yang kami tidak syukuri. Tuhan, kami berdoa supaya mata hati kami dibuka. Jadikan kami Tuhan menjadi orang-orang yang mau melihat Yesus, melihat karya Yesus, karya Allah di dalam jalan-jalan hidup kami. Terima kasih karena kami tidak sendiri. Terima kasih karena ada Engkau di dalam setiap peristiwa hidup kami. Kami bersyukur kepadamu, kami memuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.
Di tengah kesendirian, kita membutuhkan ada orang di samping kita. Ini membuat kita tidak sendiri karena ada seseorang bersama kita. Apalagi kalau yang bersama kita adalah kekasih kita. Tuhan adalah kekasih kita. Bahkan Dia mengasihi kita. Firman-Nya mengatakan, Tuhan bersama kita. Hidup di zaman sekarang ini nyatanya terasa adanya kerenggangan satu dengan yang lain. Ada kerenggangan antar teman, ada kerenggangan antar keluarga, bahkan terasa ada ketegangan antar orang tua dengan anak. Bahkan tidak mustahil terasa adanya kerenggangan antar suami dengan istri. Natal mengingatkan bahwa Tuhan bersama kita. Tuhan tinggal dengan kita. God is among us. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yohanes 1 ayat 14a. Dengan tinggal di antara manusia, Tuhan Yesus telah memberi arti hidup yang sebenarnya bagi manusia yang diciptakan oleh-Nya. Dalam hidupnya sebagai manusia selama 33 tahun, Yesus telah menyatakan kasih Allah, yaitu keselamatan bagi manusia. Sejak Yesus lahir, Ia menyatakan kasih Allah hingga remaja dan dewasa. Ia tetap menyatakan kemurahan Allah. Ketika Yesus lahir, firman Tuhan berkata, Allah beserta kita, Immanuel. Ketika Yesus akan meninggalkan dunia untuk naik ke sorga, firman Allah sekali lagi berkata, Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saudara, Allah tidak pasif. Kisah Natal syarat dengan kegalauan hidup manusia. Bahkan ketika kita berada di dalam situasi pandemi COVID-19, percayalah bahwa Allah bersama kita. Percayalah bahwa Allah tinggal dengan kita. Percayalah bahwa kita tidak sendiri. We're never alone. He is among us. Amin. Kita bersyukur, saudara, kita telah mengikuti perayaan Natal yang kita selenggarakan secara online pada malam hari ini. Kami atas nama segenap majelis mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara sidang jemaat.
Tuhan memberkati saudara semua. Biar kiranya damai sejahtera Natal beserta dengan kita semua. Mari saudara, kita tadahkan hati kita di hadapan Tuhan dan kita akan menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.